Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang melekat di kehidupan manusia sepanjang sejarah umat manusia. Hal ini tentu saja memiliki dampak yang besar terhadap peradaban perkembangan manusia. Hanya 1% dari populasi global terkaya di dunia yang memiliki 43% dari seluruh harta di muka bumi. Dan hanya 26 individu terkaya raya di muka bumi memiliki lebih banyak uang daripada 3,8 miliar orang kesusahan. 26 orang. Coba bayangkan, jumlah orang yang muat dalam sebuah bis patas memiliki lebih banyak uang daripada jumlah populasi Tiongkok, Amerika Serikat, dan India digabungkan. Meskipun tak terlihat kasat mata, namun inilah realita yang terjadi. Yang kaya akan semakin kaya, dan yang susah akan semakin susah. Kesenjangan ekonomi di seluruh dunia sudah melebihi batas toleransi. Dan di video kali ini, saya, Fatwa Adi Pamungkas, NIM 1950-80-400-111017 dari kelas A2 Kemiskinan dan Modal Sosial, akan mencoba menjabarkan terkait definisi kemiskinan, penyebab, serta solusi yang sudah saya pelajari di mata kuliah ini. Menurut Kuncoro tahun 2000, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Dengan demikian, kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang atau daerah tidak dapat meningkatkan kehidupan yang lebih layak atau dapat dikatakan tidak dapat meningkatkan standar hidup yang lebih baik. Yang pertama, kemiskinan absolut, yakni kondisi kemiskinan di mana masyarakat tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya di dalam batas-batas subsistennya. Beberapa contoh diantaranya adalah masyarakat yang tidak bisa mendapatkan pendidikan dan mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokoknya yang merupakan hal yang paling fundamental dalam menunjang kehidupan manusia. Yang kedua adalah kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif sangat berkorelasi atas pengaruh kebijakan pembangunan yang masih timpang. Seperti contohnya adalah kehidupan di Kalimantan dengan di Pulau Jawa. Yang ketiga, kemiskinan kultural atau subcultural explanation, di mana dalam bentuk ini masyarakat miskin merupakan akibat dari masyarakat yang terikat di dalam suatu budaya, atau bisa kita kategorisasikan sebagai masyarakat yang konservatif. Selanjutnya adalah kemiskinan struktural, di mana kemiskinan struktural ini merupakan implikasi dari kebijakan-kebijakan neoliberalisme. Kemiskinan struktural sangat berkaitan dengan ketimpangan dan kemiskinan yang awal tadi saya sebutkan, di mana 26 orang terkaya di dunia memiliki lebih banyak harta dari 3 miliar orang paling miskin di dunia. Yang pertama, kemiskinan alamiah. Kemiskinan alamiah merupakan sifat kemiskinan karena minimnya sumber daya alam dan fasilitas publik. Kemiskinan alamiah ini dapat kita jumpai di daerah-daerah perbatasan ataupun daerah-daerah terpencil, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Selanjutnya adalah kemiskinan buatan atau proses pemiskinan. Sama seperti kemiskinan struktural, kemiskinan buatan atau pemiskinan merupakan implikasi dari kebijakan dan sistem neoliberalisme yang mengekspansi seluruh lapisan masyarakat. Kemiskinan buatan ini sendiri
juga merupakan hasil dari relasi kapital yang makin tak terbendung oleh regulasi-regulasi pemerintah yang semakin membuka keran dan minim akan pungutan pajak. Karena barometer perkembangan di suatu negara tidak hanya diukur dari seberapa pesatnya teknologi yang berkembang, namun juga dari seberapa setaranya perkembangan tersebut didistribusikan kepada rakyatnya. Maka, marilah bersama kita mendukung tujuan pembangunan nomor 10, berkurangnya kesenjangan. Sekian video singkat dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.